Ditahan kerana mencuri kad kredit dan wang tunai. Yang namanya maling, kalau menurut saya itu harus mending dipotong tangannya, ya, nggak usah dikasih ampun. Masa iya konsep pemikiran orang Jepang dicuri? Udah mending curi aja budaya Indonesia, dah. Kementerian Investasi dan Perdagangan Malaysia tuduh telah mencuri konsep suatu agensi sebuah acara Pavilion World Expo tahun 2025 di Jepang. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang baru bergabung di channel Junot Voice. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, semua sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin. Sedang viral berita mengenai pencurian. Kita tahu sendiri bahwasanya Malaysia sering banget dituding, sudah hal lazim ya Malaysia disebut pencuri sebuah budaya, sebuah bahasa, sebuah narasi dari Indonesia. Tapi untuk kali ini beda ya teman-teman. Terus ada lagi berita selain pencurian pavilion ya di Expo, yaitu seorang guru di Jepang kedapatan mencuri uang beberapa yen dari muridnya di Jepang. Ini sangat tidak bisa ditoleransi. Gimana sih videonya? Tapi sebelum teman-teman simak ke videonya, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Oke? Check it out. Nama Malaysia secara tiba-tiba menjadi panas di laman sosial Jepun selepas seorang guru sambilan lelaki yang merupakan rakyat Malaysia ditahan kerana mencuri kad kredit dan wang tunai berjumlah puluhan ribu yen di sebuah kelab bola keranjang di Takatsuki, Jepun. Memetik berita harian media tempatan iaitu Tokyo Tweet memuat naik video kejadian di laman X memaparkan guru berkenaan menyelongkar satu daripada beg yang diletakkan di tepi gelanggang. Menurut laporan media tempatan, polis memaklumkan suspek dikenali sebagai Wong Ka-fei, 26 tahun, menyamar sebagai warga tempatan untuk memasuki kelab bola keranjang itu buat pertama kali. Sementara itu, salah seorang mangsa mendakwa kehilangan kad kredit dan beberapa wang tunai dianggarkan bernilai ribuan yen. Suspek kemudiannya ditahan dan mengaku mencuri beberapa kad kredit namun menafikan tuduhan terbabit dalam kehilangan wang tunai. Pihak polis turut memberitahu terdapat beberapa kejadian sama yang berlaku di bandar Takatsuki dan mereka kini sedang menyiasat sama ada wang terbabit dalam kes berbeza. Kes terbabit masih dalam siasatan polis dan suspek difahamkan digantung daripada bertugas buat sementara waktu. Sementara itu, di ruangan komen media sosial, rata-rata rakyat Jepun mahu kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap warga negara asing yang membuat kekacauan di negara mereka. Show us the Malaysia Pavilion. The theme of Malaysia is weaving a future in harmony. So the outside is wrapped in bamboo with patterns inspired by songket, a traditional Malaysian fabric. At night, it lights up with a soft glow, and the pavilion is split into 3 sections. The first is all about daily life in Malaysia. Memalukan ya, kalau ini benar ya, ini kan masih diselidiki, tapi diwartakan oleh media Jepang ya kan, ini Kemendak Malaysia dituduh mencuri konsep tampil dalam Expo di Osaka ya. Jadi Japan Expo 2025 ini pengunjungnya itu mencapai ditargetkan 28 juta orang ya kan. Nah, Indonesia juga hadir di sana. Ente bisa lihat di kanal YouTube-nya Bappenas. Itu Indonesia menampilkan itu. Jadi dalam Japan Expo itu memamerkan jati diri, misalkan Indonesia ada pencaksilat, misalkan itu ya. Kayak batik, ya kan, kayak ada mungkin kalau di Indonesia ya itu ada reok Ponorogo, kayak seperti itulah. Nah mungkin Malaysia ini kan nggak punya ciri khas tertentu ya, mungkin ya. Makanya sampai terjadilah seperti ini. Mari kita simak beritanya ya kan. Jadi Kementerian Investasi Perdagangan dan Industri Malaysia, MITI ya, itu telah dituduh telah mencuri konsep suatu agensi kreatif untuk acara Pavilion Malaysia pada gelaran Expo 2025 di Osaka, Jepang. Ini yang nggak memalukan. Ini berita udah beredar kemana-mana. Mereka dituduh telah mencuri konsep tanpa penghargaan dan atau kompensasi yang semestinya ya kan. Kalau di bahasa per-YouTubean copyright gitu ya, kena copyright gitu ya kan, harusnya kan membayar. Ini enggak gitu seperti itu. Nah, Expo 2025 ini merupakan pameran global besar ya. Ini pameran besar, itu jangan nomor-nomor. Jepang bilang tempeleng ya. Untuk memamerkan pencapaian negara-negara.
Pameran tahunan ini diadakan di Osaka, Jepang ya kan. Expo berlangsung selama 6 bulan dari 13 April hingga 13 Oktober. Ini April aja belum habis loh. Ini sudah ada indikasi pencurian. Bayangkan padahal pamerannya masih sampai bulan Oktober mendatang, bro. Apa nggak malu seperti itu, ya kan? Kalau negara kita Indonesia aman-aman, ya tampilan kita memang tampil yang murni karya leluhur kita yang ditampilkan memang ciri khas Indonesia gitu. Kalau Malaysia ini enggak. Nah, MITI saat ini sedang melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengumpulkan dan memastikan semua fakta relevan mengenai tuduhan yang dibuat oleh seorang di media sosial, kata MITI mengutip dari CNA Sabtu tanggal 26 kemarin ya. Dan Kemendak Malaysia menyatakan bahwa mereka akan menanggapi permasalahan ini secara serius. MITI menyatakan komitmen mereka pada standar integritas dan kepatuhan tertinggi dalam semua transaksinya. Mereka pun mempertimbangkan akan mengambil langkah hukum jika memang diperlukan nantinya. Dalam pernyataannya mereka memang tak menyebut secara rinci agensi kreatif yang dimaksud. Sebelumnya dugaan tuduhan pencurian konsep itu disampaikan salah satu pengguna ya di jejaring media sosial bernama Fai Ilyas. Tuduhan itu mencuat usai Fai menuduh MITI menggunakan konsep hingga tema perusahaan untuk pavilion Malaysia tanpa sepengetahuan mereka atau memberikan kompensasi atau memberikan uang gitu ya. Ia mengaku telah bertemu dengan Menteri Perdagangan Tengku Zafrul Abdul Aziz menyampaikan masalah tersebut. Meski begitu, Fai juga menyebut lembaganya diimbau untuk tetap diam atau berisiko kehilangan peluang di masa mendatang. Fai pun menyebut MITI telah melibatkan konsultan kreatifnya, Current Media Group CMG pada tahun 2022 sebagai konsultan kreatif dalam merancang konsep bagi Malaysia untuk berpartisipasi pada Expo 2025. Fai juga mengklaim timnya telah membantu mengamankan persetujuan mendatangkan mitra kelas dunia dan membentuk pondasi kehadiran Malaysia di pameran global tersebut. Ini karena pameran di Jepang ini bukan kaleng-kaleng loh. Pengunjungnya diproteksi dalam waktu 6 bulan itu mencapai 28 juta orang. Kalau dalam konsepnya udah mengambil karya orang kan gampang ketahuan juga. Tapi itu kan masih diselidiki hingga saat ini. Nah, sebagai perusahaan kecil bahkan menerima pengakuan yang tepat untuk proyek berskala ini dapat membantu kami membangun reputasi dan membuka pintu peluang baru, tulis Fai dalam Instagramnya, Brand. Seperti itu. Sebenarnya kalau menurut opini admin masalah seperti ini gampang sih ya kan. Gampangnya apa? Kalau memang tidak mencontek, tidak mengambil karya orang ya untuk ditampilkan dalam acara besar seperti itu kan tinggal mengklarifikasi, terus memberikan dokumen-dokumen ya dasar-dasarnya saya menampilkan ini karena di negara saya ada ini ya kan. Konsepnya seperti ini ya kan, karena misalkan Malaysia punya suatu tempat yang cukup dikenal dunia, makanya kita tampilkan dalam di sini kan seperti itu sebenarnya gampang kalau tidak mencuri loh ya. Nah, kita kembalikan nanti pembelaannya Malaysia kayak apa, tapi kalau udah konsepnya konsep ngambil ya ketahuan kan ya, orang-orang sana orang cerdas juga, Bren. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ada jalan yang solusi konkret biar nanti nggak terlalu memalukan negara lah, seperti itu kurang lebih. Nah, berarti tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut. Ini Malaysia ini dituding ya. Kemendak Malaysia ini dituding mencuri konsep tampil dalam Expo di Osaka, Jepang. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait? Pemirsa, hari kedua Osaka Expo Indonesia Pavilion ramai dipadati oleh ribuan pengunjung. Ya, benar sekali, pengunjung yang datang mengaku terpukau dengan desain tiap ruangan yang ada di Pavilion Indonesia. Indonesia Pavilion hari kedua masih mendapat sambutan positif dari para pengunjung Osaka Expo. Bahkan antrian panjang untuk masuk ke dalam pavilion terlihat sejak pagi hingga sore. Sejak hari pertama dibuka, sedikitnya 4.000 pengunjung yang datang ke Pavilion Indonesia. Yeah, hi. It's a pleasure to visit the pavilion from Indonesia, and maybe it will be the beginning with the tropical forest and all the area where you have a lot of textiles, because I'm crazy about textiles and traditional handcraft. Selama 6 bulan pelaksanaan World Osaka Expo, Indonesia akan membawa pengunjung menyusuri 3 area utama: nature,
culture and future. So I'm actually Indonesian, but I moved to Canada when I was young, and I haven't been home in a long time. And as soon as I came through that jungle area, which I haven't seen in any of the other pavilions, I felt like at home. Pemerintah Indonesia menargetkan Pavilion Indonesia akan menarik 2,8 sampai 3,5 juta pengunjung dengan potensi transaksi di berbagai sektor, baik kreatif ekonomi, teknologi hijau, hingga pariwisata. Berikut tadi adalah sebuah cuplikan di mana video menjelaskan tentang tuduhan Malaysia telah mencuri konsep Expo Pavilion di Jepang, tepatnya di Osaka, dan ada video yang menayangkan atau memberitakan seorang guru asal Malaysia mencuri uang beberapa yen dari muridnya di Jepang, murid asal Jepang. Kalau untuk konsep yang Expo itu saya belum 100% percaya teman-teman, karena ini masih tudingan atau tuduhan, dan Kementerian Investasi Malaysia, Kementerian Investasi dan Perdagangan Malaysia masih menyelidiki kasus ini. Nah, jadi mereka dengan tegas ingin menyelidiki kasus ini secara mendalam ya. Kalau untuk yang soal guru mencuri uang itu dimanapun itu sangat tidak diperbolehkan ya teman-teman. Itu jelek banget, itu membawa nama baik negara dan merusak nama baik negara akhirnya, karena seorang oknum negara Malaysia. Kita sebagai masyarakat Indonesia ya sudah terbiasa dalam arti dengan berita misalkan Malaysia mencuri budaya Indonesia, contohnya Reok Ponorogo, terus ada lagu Rasa Sayange, terus ada batik, ada kebaya, ada budaya lain, ada rendang, ada soal makanan, banyak ya. Jadi gini, untuk emang misalkan beritanya benar Malaysia adalah mencuri konsep Pavilion Expo di Jepang, milik Jepang itu, gak usah deh urusan sama Jepang ya, mending yang sebudaya aja, maksudnya yang apa sih namanya, serupun aja. Lu mending curi punya Indonesia aja, biar kita saling cekcok terus gitu. Udah biasa kita mah. Cuman saran saya jangan urusan sama Jepang ya. Beda budaya udah jelas. Mereka lebih pintar. Oke? Jika ada tambahan teman-teman tolong tulis komentar. Saya Junot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.